Saya bacakan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini menarik sekali. Yesus sedang mau mengajarkan supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus memberikan perumpamaan dengan seorang janda yang ingin perkaranya dibela, dan dia terus-menerus dan selalu datang kepada hakim yang adalah hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah, dan hakim yang tidak menghormati siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh kita bayangkan bagaimana kita datang kepada seorang yang kita tahu dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan, dan tidak menghormati siapapun manusia. Mungkin kita begitu tahu saja dia orang yang seperti itu, kita tidak akan mau datang. Meminta sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi kita tidak mungkin mau. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali janda ini selalu datang. Bahkan dikatakan berkali-kali dia datang, ditolak oleh hakim itu, dia datang lagi, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di pikiran janda ini? Dia tahu hakim itu jahat, hakim itu tidak mengenal Allah, tidak taat kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Dia tidak menghormati siapapun. Dia sudah ditolak berkali-kali, tapi terus saja dia datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat kegigihan dari seorang janda ini. Dia punya satu kebutuhan, dia punya satu situasi yang dia membutuhkan pertolongan. Maka dia datang kepada seorang di dalam kota itu yang dia tahu hanya itu yang bisa memutuskan perkaranya. Artinya hanya itu yang bisa menolongnya. Jadi sekalipun hakim itu jahat, dia selalu datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tuhan Yesus sedang membuat perbandingan antara hakim yang lalim dengan Allah. Wow, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tentu saja tidak bisa dibandingkan. Hakim yang lalim, hakim yang jahat dengan Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang adalah kasih. Dia tidak mungkin tidak menolong orang yang datang kepadanya berseru. Dan Yesus mengatakan yang datang kepadanya berseru siang dan malam. Artinya datang dengan tidak jemu-jemu. Terus menerus datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kegigihan yang kita bisa pelajari dari seorang janda ini, yang kedua adalah keyakinan. Karena dia yakin hanya dengan datang kepada hakim itu dia bisa ditolong. Perkaranya bisa diselesaikan. Dia bisa dibebaskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak yakin kepada Allah yang mengasihi kita, mungkin kita menjadi menyerah, menjadi lemah, menjadi menyerah, tidak menjadi putus asa,
datang kepada Allah di dalam doa-doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang gigih. Tapi kegigihan adalah sesuatu yang kita latih. Dan biasanya kita menjadi gigih untuk sesuatu hal karena kita punya tujuan. Karena kita punya kondisi di mana kita membutuhkan sesuatu dan kita harus mencapai sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan saudara-saudariku hari ini, pastilah saudara-saudara ingin ada jalan keluar, ingin harapan saudara terwujud, ingin kebutuhan saudara terpenuhi. Firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan, supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak bosan, tidak menyerah, tidak lengah, tidak menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah berdoa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin bertahun-tahun, tetapi kita merasa Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan diam terhadap kita. Tuhan sepertinya membiarkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenar-benarnya Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan tidak pernah tidak mau menjawab doa kita. Kalau kita berdoa dengan hati yang sungguh, dengan kerendahan hati, dengan iman yang percaya bahwa Dia mau menjawab doa kita dan bahwa Dia pasti sanggup menjawab doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita gigih datang kepada Tuhan. Untuk segala sesuatu yang kita gumulkan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang membuat kita berbeban berat, membuat pikiran kita susah hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-9, ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Siapakah orang-orang pilihan Allah? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pilihannya adalah orang-orang yang kepadanya Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan, keselamatan, hidup yang kekal. Dan orang-orang yang menerima dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus itulah anak Allah yang telah diutus, itulah yang berkorban di kayu salib, itulah yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, yang menjadi pengampunan dan keselamatan untuknya. Itulah orang-orang pilihan Allah. Inilah orang-orang yang didengarkan oleh Allah, yang akan dijawab oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini saudara-saudariku belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah di dalam hatimu dengan sepenuh hati dan percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan mendengarkan seruan-seruanmu. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan berputus asa. Teruslah berdoa karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Dia menginginkan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita sehari demi sehari. Yang pertama, kasih-Nya telah ditunjukkan dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib. Kalau anaknya satu-satunya saja yang dikasihinya telah dikorbankannya untuk memberikan kita pengampunan dosa, maka apalagi dengan kebutuhan kita yang ada di dunia ini.